Nah karena saya punya doa sendiri ya nggak perlu ngikuti orang lain. Kenapa? Terus lalu bapak saya didoakan supaya masuk neraka. Ya saya nggak apa-apa ikhlas. Kalau memang dia bisa menentukan bapak saya masuk neraka. Dikira terus aku nangis nih. Tapi kalau di dogma dan di doktrin, kalau datang ke sini kamu akan kaya, kamu akan mendapatkan berkah. Wes gak peduli, mahal gak apa-apa. Siang hari mestinya tuh kalau datang ke kuburan tuh kelihatan ada hewan melata. Disuruh datang malam-malam berdiam diri di situ dengan komat kamit mau. Tapi datang ke orang tuanya mungkin ya. Bisanya patekah ya mau coba patekah. Jadi setiap datang ya al-patekah. Nah itu. Tapi perasaannya tidak pernah tersentuh sama sekali. Tidak pernah merasa iba dengan orang tuanya, haru dengan mereka yang sudah berkalang dengan tanah. Nggak pernah ada. Bahkan membersihkan kuburannya kadang-kadang minta dibersihkan juru kunci. Nah, gitu. Sebetulnya tujuan orang ziarah itu untuk apa sih betul? Ya, kalau saya namanya ziarah itu kan juga kepengen mengetahui tuh, kepengen tahu tempat. Nah tempat apa saja yang patut didatangi itu namanya ziarah. Jadi ziarah itu bukan untuk orang mati saja. Setiap kita datang di tempat yang kita anggap perlu itulah ziarah. Kalau saya tujuan saya datang ke makam bapak dan ibu saya, ya saya mengenang jasa bapak dan ibu saya. Bukan untuk kirim doa. Nah kirim doa kenapa? Oh dia sudah di surga. Sudah enak Pak ya. Oh dia karena dia itu adanya saya kok. Kok saya harus kirim doa ke sana? Ya saya cuma mengenang jasa-jasa baik mereka yang sudah membesarkan saya. Walaupun dia tinggal tulang belulang di situ, tapi karena dialah aku ada. Nah kita doakan, mau didoakan gimana lagi? Supaya nanti tulangnya terikat di situ gitu. Atau gimana? Oh dia sudah sempurna dari apa unsur bumi kembali ke bumi, unsur angin kembali ke angin, unsur api sudah kembali ke angin, unsur air sudah kembali ke air. Berarti kan sudah sempurna, sudah menempati tempatnya masing-masing. Ya kalau kita itu mau mendoakan ya nggak apa-apa, mau mendoakan baik aja. Makanya saya pernah ditantang orang, karena saya tidak berdoa dalam arti komat kamit ya. Terus kamu nggak percaya kalau bapakmu nanti bisa masuk surga dan masuk neraka? Saya kalau masuk neraka nggak percaya, tapi kalau masuk surga saya percaya. Terus bagaimana kalau bapakmu tak doakan? Apakah kamu juga kira-kira mau mengikutinya? Nah karena saya punya doa sendiri ya nggak perlu mengikuti orang lain. Kenapa? Terus lalu bapak saya didoakan supaya masuk neraka. Ya saya nggak apa-apa ikhlas. Kalau memang dia bisa menentukan bapak saya masuk neraka. Dikira terus aku nangis nih. Terus jangan. Oh dia sendiri lo belum sempurna, belum bisa menuntaskan hidupnya kok mendoakan orang yang sudah mati. Kok kemintermen. Bahkan orang mati udah sukses loh dengan hidupnya sebenarnya. Lah kita yang masih hidup ini yang belum sukses kok, masih menghadapi kematian kok. Coba bayang no. Orang mati itu nikmat, mau mati itulah yang sengsara. Karena merasakan datangnya ajal, itulah yang sangat sakit. Kalau sudah mati, dia disidangkan ya nggak pernah, terus molet ya nggak pernah. Ya, nggak bernapas sama sekali, dia nggak pernah nguap atau angop. Coba dibubukkan dengan kaki selonjor, nggak pernah sendukul. Ya tenang-tenang saja, dimandikan mau, dipikul mau, ditanam nggak pernah, dikubur nggak pernah menolak. Itulah bukti kesuksesan orang yang sudah mati. Lah kita yang hidup ini lah yang kaken reko-reko, sing dibungkus kain putih, hidupnya sendiri nggak mau melakukan hal yang putih. Terus seolah-olah kita mendoakan supaya begini, supaya begini. Kalau doa itu cuma supaya, tidak memastikan, percuma. Doa kok mudah-mudahan. Berarti kalau mudah-mudahan kan masih ada kesempatan untuk
yang katanya dipukuli, yang katanya dibakar. Kalau saya ya sudah, saya tadi tanam karena dia sudah kembali ke unsurnya 4 perkara itu. Saya memastikan bahwa bapak saya yang sudah mati dan ibu saya yang sudah mati, pasti dia ke surga. Gitu. Dan tinggal kita yang menunggu gilirannya juga nanti. Nggih. Ini Pak kula lajengaken Pak nggih. Nggih. Rahayu Pak Darno. Kula niki badhe nyuwun pirsa bedane roh, nyawa, sukma niku napa? Sukma niku wonten pinten? Mangke wangsule papane ten pundi? Nggih namung niku mawon Pak Darno. Saestu niki kula tangklet Rahayu. Lagi dibeberkan dengan detail, yaitu cuma perkiraan. Kalau saya menjawab, saya belum mati. Jadi kalau ditanya arahnya kemana, ya saya nanti nggak tahu. Tapi kalau dibedakan di alam dunia bahwa nyawa adalah tanda hidup, sukmo adalah yang hidup, roh adalah yang tandanya hidup, sukmo adalah baunya hidup. Ya, kalau Wang Suli ya, nyawa adalah sumber dari kehidupan, ya. Roh adalah tanda kehidupan itu. Kalau sukmo adalah baunya hidup, atau keringat kita letaknya, atau sukmo itu letaknya di keringat atau di bau kita masing-masing. Itu kalau sukmo Pak. Kalau sukmo. Nah, kalau roh, nah seperti tangan kita begini, inilah tandanya, ini roh. Dia bekerja atas perintah nyawa. Nah, nyawa itu sumber dari kehidupan. Nah, nanti larinya kemana? Nah, karena saya belum nyampe ke alam itu, makanya ya nanti kalau saya sudah mati tanya lagi tak jawab. Gitu. Ya, bukannya nggak tahu, cuman ya ada memang rincian-rincian seperti itu. Tapi kan ya namanya pertanyaan yang sudah agak dalam. Apa ya pantas kira-kira pertanyaannya di WA terus dijawabnya di sini. Nah kalau begitu, seandainya ilmu itu bisa dicari dengan cara seperti itu, ya kita nggak perlu berguru, kita nggak perlu mendapatkan sertifikat dan lain sebagainya. Jadi maaf jawabannya cuma seperti itu. Berarti nyawa tugasnya untuk sumber hidup, ya, roh adalah tanda dari kehidupan di dalam hidup itu. Lah sukmo adalah baunya hidup, termasuk yang keluar dari ketiak, keluar dari keringat. Makanya bukti apa? Anak kecil itu belum bisa melihat, belum bisa mendengar, ya belum apa-apa. Tapi dia sudah bisa menandai bahwa ini bapaknya, ini ibunya. Berarti dia memakai tanda apa? Tanda bau. Bau dari badan orang yang terdekat. Bukan menandai bapaknya, tapi siapa yang sering mendekat baunya seperti ini? Itulah dia cara untuk mengenali orang yang terdekat pada si bayi itu. Itu namanya sukmo. Berarti intinya semua itu yang berperan penting, yang mengendalikan itu nyawa tadi Pak. Nyawa itu diberatkan presiden. Roh adalah gubernur. Ya. Terus sukmo adalah bupati. Dan dia masih punya andahan-andahan bawaan-bawaan lain lagi. Karena untuk menggerakkan jari ini kelingking dan jari manis itu sudah beda. Memang banyak. Itu roh gitu ya? Bukan. Oh ya roh. Tentang roh ya itu. Tapi ini semua sumbernya dari nyawa. Karena nyawa adalah hidup. Kalau nggak hidup nggak bisa, sudah nggak bisa. Jadi roh pun nggak bisa bekerja tanpa ada nyawa. Jadi gini ya, roh itu nggak bisa bekerja juga tanpa ada sukmo. Ya. Terus roh bekerja karena adanya nyawa. Dan nanti nyawa ini juga akan kembali kepada roh lagi. Jadi dinamakan cokro magilingan atau trimurti. Tiga-tiganya itu akan menjadi kesatuan, yaitu hidup. Maka dari hiduplah timbul sifat, timbul zat, lalu sifat, lalu asmo, lalu apengal.
Gitu. Dan itu nanti dikendalikan lagi oleh amarah, aluamah, subiyah, mutmainah. Dan itu lagi akan dikendalikan lagi oleh kakawah, ari-ari, getih, lan puser. Jadi masih banyak uraian dari yang ditanyakan tadi. Tapi kalau nanti dibedah di sini, kan juga nggak pas lah Pak. Ya nggak pas lah. Paling tidak ya bagaimana supaya mengetahui itu ya Anda petoto kromone bagaimana. Gitu loh. Nah, kan ada lagi Pak karena istilah roh gentayangan gitu. Ya. Apakah mungkin roh itu bisa gentayangan? Pertanyaannya seperti itu Pak. Karena diantaranya yang bisa menempati roh empat alam, yang bisa menempati empat alam diantara adalah nasut, malakut, jabarut, laut. Itu hanya roh. Nyawa tidak bisa, sukmo tidak bisa. Tapi kalau roh ini sudah menempati alam empat ini, termasuk laut, malakut, nasut, jabarut, maka dia akan bertajali atau menyerupai yang memakai sukmo. Gitu. Makanya masih nggak bisa ini dibicarakan segampang ini, nggak bisa. Ini harus runtut, harus betul, itu. Lah masa di konten harus meruntutkan itu. Jadi intinya gini Pak ya, seperti ada istilah nitis gitu, reinkarnasi. Itu bukan nyawa tapi roh ya. Bukan roh. Ya, nah roh itu nanti menempati sukmo itu tadi. Nah, sukmo karena yang kembali ke alam empat itu juga roh dan sukmo itu. Contohnya gini, mempunyai keluarga sudah meninggal. 3 hari katakan. Walaupun bayangannya nggak ada, wujudnya nggak ada, tapi baunya masih ada. Itu lewat. Nah itu berarti unsur angin dan unsur api, karena dengan bau itu akan mendirikan bulu kuduk kita dan kepala kita merasa kalau nggak dingin panas. Kalau roh sesuai dengan perilaku waktu di dunia, dan setelah perilaku itu mungkin menjadi angan-angan manusia, maka tiba-tiba dengan apakah itu halusinasi, apakah itu kenyataan, tiba-tiba ada sosok yang lewat. Nah sosok yang lewat itu nggak ada sosok itu yang kira-kira menyenangkan, mesti menakutkan. Itulah roh. Tapi kalau nyawa begitu sudah keluar ya sudah. Jadi nggak mungkin nyawa itu akan ditaruh di nyawa bayi yang akan lahir. Yang masuk ke bayi yang akan lahir hanya roh dan sukmo. Kadang-kadang cuma rohnya saja, sukmonya nggak ada. Kadang-kadang sukmonya masuk, rohnya tidak ikut. Kok bisa begitu Pak? Nah kita percaya dharma atau percaya dharma dan karma enggak? Gitu. Makanya orang dulu itu untuk menandai supaya tahu bahwa ini yang menempel di rohnya apa sukmonya. Orang yang sudah meninggal, apakah itu mbahnya, apakah buyutnya, terus ditandai hitam di lengan. Nanti suatu saat di keluarga mereka atau tetangga mereka ada bayi lahir yang di sini ada tompelnya. Masa saya kurang percaya, gitu loh. Mempunyai orang tua yang suka perokok, ya. Kadang-kadang ada cucunya atau buyutnya yang lahir masih kecil yang belum tahu apa-apa, tapi kalau melihat rokok luar biasa. Kalau nggak dikasih nangis. Nah, apa masih kurang percaya lagi? Kalau digobiah-uyah itu sudah kehendaknya, lempoh kita. Ya memang sudah kehendaknya. Nggih, sampun cekap Pak Doro nggih. Nggih. Kula akhiri salam rahayu Pak. Nggih, rahayu.